Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif Rahman Hakim atau Cikidal RH di channel YouTube BSP Talk. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dilindungi Allah. Amin. Teman-teman yang saya cintai, dalam kesempatan ini saya akan berbagi cerita pengalaman saya liburan di Singapura. Baik, akan saya mulai. Saya bersama dua orang teman mendapat kesempatan piknik ke Singapura pada hari Jumat 21 Februari 2014. Kami berangkat dari kota Batam, Kepulauan Riau. Sebelum ke Singapura, kami tinggal beberapa hari di Batam karena menghadiri beberapa acara, termasuk pertemuan dengan sanak famili. Setelah menyelesaikan acara-acara tersebut, pada Jumat pagi pukul 7 kami naik kapal feri Batam Fast dari Pelabuhan Batam Center menuju ke Singapura. Sepanjang perjalanan kami ngobrol ngalor ngidul sambil ketawa ketiwi alias cekikikan. Ini ulupan dari kegembiraan kami bertiga. Sekitar 45 menit di pelabuhan Harbour Port, Singapura. Sekitar 45 menit kami tiba di pelabuhan Harbour Port, Singapura. Kami mendapat pelayanan yang ramah dari seorang petugas imigrasi dan dia berpesan agar kami banyak berbelanja. Dia nyuruh kami berbelanja sebanyak-banyaknya di negeri Singa itu. Ini adalah kunjungan saya yang keempat kalinya ke Singapura. Sebelumnya saya ke Singapura tahun 2005, 2006, dan 2011. Salah satu tujuan kami ke Singapura adalah bersilaturahmi dengan Tong Ju, salah seorang konglomerat Singapura yang dilahirkan di Indonesia. Sebelum ke Singapura, seorang temanku telah beberapa kali menelpon Tong Ju. Temanku itu adalah sahabat anak Tong Ju di Jakarta. Dari Harbour Front, saya dan dua temanku naik MRT, Mass Rapid Transit, menuju ke kediaman Tong Ju di Anson Road. Alamat tersebut ternyata alamat gedung Hub Synergic Point milik Tong Ju yang terdiri dari 27 lantai. Di lantai 20 itulah Tong Ju dan keluarganya tinggal. Tong Ju menyambut hangat kedatangan kami dan kami mengobrol di ruang kerjanya. Tong Ju kelahiran tahun
27 dan penampilannya masih segar. Dalam usianya yang senja itu, Tongju masih giat bekerja. Dia punya andil dalam membuka kembali hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Selain itu, sejak zaman Presiden Soekarno, pengusaha kapal ini berperan menciptakan jalinan usaha bisnis antara pengusaha Indonesia dan RRT. Karena perannya yang besar dalam memulihkan hubungan diplomatik Indonesia dengan Tiongkok, itulah Tongju mendapat penghargaan Bintang Jasa Pratama pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie tahun 1998. Para sahabat, pria yang ramah ini kolektor barang-barang antik berupa lukisan, mebel, keramik, batu giok, dan lain sebagainya. Tongju mengajak saya dan dua teman berkeliling di lantai 27 untuk melihat barang-barang antiknya yang terawat dengan baik. Ketika tiba di sebuah kamar yang terdapat dua buah tempat tidur, Tongju menawari kami agar menginap di kamar itu. Anda tidak perlu menginap di hotel, katanya. Kami menolak halus tawarannya karena kami tidak punya rencana menginap di Singapura. Sekitar 2 jam kami berada di kediaman Tongju, lalu pamitan. Selanjutnya kami menuju ke Bedok dengan naik MRT dan dilanjutkan naik taksi. Seorang temanku punya tante yang memiliki warung makan di Bedok. Kami disuguhi roti jala. Rasanya, wah, sungguh nikmat. Hampir sejam kami berada di warung makan milik tante temanku, lalu melanjutkan perjalanan ke Orchard Road untuk sholat Jumat di Masjid Al-Falah. Sengaja saya mengajak kedua temanku sholat di masjid yang terletak di jantung kota Singapura tersebut, karena saya ada janji bertemu dengan seorang teman perempuan yang saya kenal lewat Facebook. Wanita yang saya maksud adalah Endang Sri Loheri Rahman. Beberapa teman yang sering memelototi foto-foto Endang di Facebook berseloroh bahwa Endang seperti bidadari. Saya sendiri sering memperhatikan foto-fotonya yang bervariasi. Saya belum pernah bertemu dengan Endang, tapi kami sering berkomunikasi lewat Facebook. Siapa sih Endang itu? Dia lulusan SEMEA Negeri Poncowati di Desa Poncowati, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung tahun 1994. Kebetulan saya juga pernah bersekolah di Desa Poncowati. Saya lulusan SMA Negeri Poncowati tahun 1985. Masih tentang Endang, setelah tamat SEMEA, Endang merantau ke Batam dan bekerja di sebuah perusahaan koran sebagai tenaga administrasi. Selanjutnya dia menikah dengan Muhammad Salman
warga negara Singapura. Endang yang telah menjadi warga negara Singapura menetap di Singapura bersama suami dan anak-anaknya. Di negeri Singa itu, Endang bekerja di sebuah perusahaan swasta yang berjualan tiket MRT, sedangkan suaminya bekerja di sektor transportasi. Beberapa hari sebelum ke Singapura, saya memberitahu ke Endang tentang rencana saya ke Singapura. Dia senang dan berupaya menemui saya seusai sholat Jumat. Saya kirim SMS ke Endang yang isinya meminta dia menemui saya di depan Masjid Al-Falah. Dia menjawab, sebaiknya kami bertemu di depan kios es krim di Lucky Plaza, gak jauh dari Orchard Road. Oke, saya menuruti kemauannya. Sekitar sejam menunggu, akhirnya sang bidadari muncul sambil membawa coklat. Saya memperkenalkan Endang kepada kedua teman saya. Lalu kami berkenalan dan ngobrol sambil berjalan menuju ke tempat kerjanya. Sorry banget, gak bisa nemenin jalan-jalan karena aku kerja, kata Endang dengan logat Melayu. Benar dugaanku, Endang ternyata bersifat terbuka dan ramah. Sekitar 20 menit berjalan, kami tiba di depan kantornya di Orchard MRT Station. Kami pun berpisah, pertemuan singkat yang sungguh mengesankan. Dari Orchard Road MRT Station, saya bersama dua teman melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju ke gedung The McDonald House yang terletak di Orchard Road. Gedung ini yang dulu dibom oleh Osman dan Harut, anggota Satuan Elit KKO tahun 1965. Mereka tertangkap lalu dieksekusi dengan cara digantung pada 17 Oktober 1968. Digantungnya dua prajurit TNI Angkatan Laut itu membuat rakyat Indonesia sangat marah. Rakyat menuntut agar Presiden Soeharto menyatakan perang terhadap Singapura. Dalam buku Singapura Basis Israel di Asia Tenggara ditulis, kala itu bahkan terdengar suara bahwa KKO sudah siap menyerang Singapura dan dalam tempo 2 jam sanggup menenggelamkan negara kecil tersebut ke dasar Malaka. Ancaman KKO tersebut bukan gertakan semata. Saat itu kekuatan armada perang Republik Indonesia warisan Soekarno sangat ditakuti di Asia Tenggara. Australia pun kecut untuk berbuat macam-macam dengan Indonesia. Soekarno telah mewariskan armada perang yang kuat kepada Soeharto. Demikian tulis buku itu dalam bab 4, Moncong Meriam di Jidat Indonesia. Tetapi sayang sekali, Soeharto yang baru memimpin Republik ini tidak berani menyatakan perang dengan negara yang luasnya tidak lebih dari 2 kali Kabupaten Karawang itu. Oleh Soeharto,
Keduanya langsung diberi gelar pahlawan dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Untuk menghargai jasa Usman dan Harun, tahun 2014 TNI Angkatan Laut memberi nama kapal perang Indonesia dengan nama Usman Harun. Setelah cukup puas berfoto ria di depan gedung McDonald House, saya mengajak kedua teman ke pusat perbelanjaan Mustafa Center di Sheikh Alwirut. Kami mendatangi beberapa toko dan membeli souvenir. Nggak terasa waktu telah sore, seorang teman berbisik, "Sekarang kita ke Marion Park." Kami bertiga naik MRT dan melanjutkan perjalanan ke Marion Park dengan berjalan kaki. Banyak wisatawan yang berada di Marion Park. Para wisatawan atau turis itu dengan penuh kegembiraan berfoto dengan latar belakang patung singa tersebut. Selain itu, tidak sedikit yang berfoto dengan latar belakang gedung perahu yang berada di kawasan Marion Park. Sekitar 2 jam saya dan teman-teman berada di Marion Park, lalu naik taksi menuju ke pelabuhan Harbor Front. Selanjutnya naik kapal Batam Fast menuju ke Batam. Alhamdulillah, perjalanan ke pelabuhan Batam Center berjalan lancar. Kami menginap di hotel yang persis berada di samping pelabuhan Batam Center. Keesokan harinya, Sabtu 22 Februari 2014, kami kembali ke Jakarta. Demikian teman-teman, saya telah berbagi cerita pengalaman liburan di Singapura. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.